Sword of Coming, episode 462. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Keributan di dalam bangunan bambu itu begitu keras sehingga Pei Qian terbangun dari tidurnya, dan dia segera mengenakan pakaian dan salib pedangnya, lalu bergegas keluar pintu dengan tongkat pendakian di tangan. Gadis kecil berbaju merah muda itu juga keluar dari kamarnya sedetik setelah Pei Qian, dan Pei Qian sudah bergegas keluar dari halaman. Gadis kecil berbaju merah muda itu buru-buru mengejarnya, dan setelah berhasil menyusul Pei Qian, ia mendapati bahwa ada tatapan penuh niat membunuh di wajahnya, dan bahwa ia bergumam pelan sambil berlari. Gadis kecil berbaju merah muda itu menyadari temperamen Pei Qian, dan dia buru-buru berkata, "Jangan bertindak gegabah. Beginilah selalu aturannya bagi seorang guru yang berlatih di bawah bimbingan senior Cui." Bukan berarti gadis kecil berbaju merah muda itu tidak bersimpati kepada tuannya. Sebaliknya, dia hanya tahu bahwa tidak ada hal baik yang bisa dihasilkan dari situasi ini bagi Pei Qian, dan terlebih lagi, dia juga tahu bahwa kakek Cui Chan tidak menyimpan dendam terhadap tuannya. Namun, Pei Qian menolak untuk dibujuk dan terus bergegas menuju bangunan bambu itu dengan amarah yang meluap. "Siapa sih bajingan tua itu? Gunung ini milik tuanku, begitu pula bangunan bambu itu." Bukan hanya dia tanpa malu-malu menduduki lantai 2, dia juga memukuli tuanku hingga pingsan begitu tuanku kembali. Tuanku baru saja sadar, tapi sudah dipukuli lagi. Tuanku pulang dari cobaan di danau gulungan bambu untuk bersantai dan menikmati waktu luangnya, bukan untuk diganggu oleh orang tua brengsek itu. Semakin Pei Qian berbicara, semakin marah dia. Sebagai roh ular piton api tingkat 5 menengah, gadis kecil berbaju merah muda itu dengan mudah dapat mengimbangi Pei Qian, dan dia melayang di sampingnya dengan anggun sambil berkata dengan nada takut, "Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak mungkin bisa mengalahkan senior Cui dalam pertarungan." Pei Qian terus bergegas sambil meludah dengan gigi terkatup, "Jika kita tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan, maka kita harus berunding dengannya. Aku tidak percaya ada tamu yang tidak tahu berterima kasih seperti itu di dunia ini. Apakah dia memanfaatkan guruku karena guruku baik dan ramah? Aku tidak akan membiarkannya. Aku adalah murid pertama guruku dan kakak perempuan Cui Dongshan." Gadis kecil berbaju merah muda itu berjalan terlatih-tatih di belakang Pei Qian, dan dia melirik tongkat pendakiannya serta pedang bambu dan pedangnya, lalu dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Di dekat halaman tempat Pei Qian tinggal, bocah kecil berbaju biru itu duduk di atap, menguap dengan malas. Perkelahian kecil ini hampir tidak layak diperhatikan. Dibandingkan dengan saat ia harus menggendong Chen Pingan yang berlumuran darah dari lantai 2 bangunan bambu setiap hari, pertandingan sparring ini mungkin hanyalah pertandingan persahabatan biasa. Jika Pei Qian menyaksikan penyiksaan mengerikan yang dialami Chen Pingan di masa lalu, maka dia tidak akan bereaksi berlebihan seperti ini. Zheng Dafeng dan Zhu Lian duduk bersama di halaman rumah mereka, berbagi anggur sambil memandang bulan. Alih-alih membicarakan Chen Pingan, keduanya hanya mengobrol tentang wanita. Jika tidak, dua pria yang mengobrol tentang pria lain di malam hari bisa dengan mudah menimbulkan kesan yang salah pada orang lain. Zhu Lian berbicara tentang Sui Yubian, Huang Ting, Yao Jinzi, Jin Su, dan Fan Junmao, sementara Zheng Dafeng berbicara tentang He Xiaoliang, Su Jia, dan permaisuri kekaisaran Li Agung yang bertubuh pendek namun menggoda. Zheng Dafeng juga berbicara tentang wanita-wanita cantik yang merupakan penduduk setempat di kota kecil yang pernah dilihatnya selama bertugas sebagai penjaga gerbang dunia kecil permata. Di sana ada Ibu Guken, serta seorang wanita dari Gang Bunga Aprikot yang pernah berada di puncak kejayaannya beberapa dekade lalu, tetapi baru-baru ini menjadi penjaga sungai di Sungai Kumis Naga. Setelah menjadi dewa air, dia mampu kembali ke penampilan mudanya, dan dia cukup cantik, tetapi dia memiliki lidah yang sangat tajam, bahkan lebih pedas daripada lidah istri Lier. Zheng Dafeng menyesap anggur, lalu mengecap bibirnya dengan gembira sambil berkata, "Bisa minum dan mengobrol tentang wanita cantik dengan teman dekat di malam yang damai seperti ini. Aku tak bisa membayangkan hidup bisa lebih baik dari ini." Bejana dan cangkir porselen di atas meja itu cukup tua,
dan sekilas terlihat jelas bahwa benda-benda itu dibuat di salah satu tempat pembakaran porselen di kota kecil tersebut. Barang-barang itu hampir sempurna, tetapi ada peraturan yang sangat ketat terkait barang-barang kekaisaran yang akan dipersembahkan kepada klan Song, dan bahkan barang porselen dengan sedikit saja ketidaksempurnaan selalu terdeteksi oleh petugas kantor pengawasan tempat pembakaran sebelum dihancurkan dan dibuang ke tumpukan porselen. Zheng Dafeng adalah seorang peminum berat, dan dia juga memiliki kecerdasan jalanan yang tinggi, jadi tidak sulit baginya untuk diam-diam mendapatkan beberapa barang porselen yang seharusnya dikirim ke istana kekaisaran Li Agung. Soal gerakan licik yang suka dia lakukan, Pak Tua yang sama sekali tidak peduli. Zulian sedang menuangkan anggur ke dalam cangkirnya yang kosong ketika tiba-tiba ia berhenti melakukan apa yang sedang dilakukannya, lalu meletakkan kendi sebelum mengambil cangkir anggurnya dan meletakkannya di samping telinganya. Ia memiringkan kepalanya ke samping sambil mendengarkan dengan saksama dengan mata sedikit menyipit, lalu menurunkan cangkirnya sambil tersenyum dan merenung. Retakan besar pada sepotong porselen kecil seperti hasrat romantis yang baru tumbuh dari seorang wanita muda dari hutan belantara, sedangkan retakan kecil pada sepotong porselen besar seperti kecantikan yang memukau yang keanggunannya dapat memikat seluruh bangsa. Biasanya, Zheng Dafeng akan mencemooh dialog yang sok pintar seperti itu, tetapi hal itu sama sekali tidak mengganggunya saat mendengarnya dari Zulian. Sebaliknya, ia malah menghargai analogi-analogi tersebut. Bulan bersinar terang, dan angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka berdua merasa seolah-olah dapat melihat ke dalam hati satu sama lain, dan itu adalah hubungan istimewa yang langka sekaligus berharga. Zheng Dafeng tersenyum sambil bertanya, "Jujurlah padaku, Zulian, apakah kau benar-benar tidak pernah mengembangkan perasaan tulus kepada wanita manapun selama bertahun-tahun di tanah berkah bunga teratai?" Zulian dengan lembut meletakkan cangkirnya sambil menghela napas. "Ketika seorang wanita merebut hatiku, perasaanku padanya selalu tulus dan sungguh-sungguh. Namun, aku terus-menerus terbebani oleh urusan yang berkaitan dengan negaraku dan dunia bela diri, dan aku sering kali tidak mampu mengendalikan nasibku sendiri. Selain itu, saya memiliki cita-cita yang sangat tinggi sebagai seorang pemuda, dan saya selalu berpikir bahwa percintaan adalah buang-buang waktu. Saya menginginkan kekuasaan yang tak tertandingi. Saya ingin mendapatkan rasa hormat dari semua orang sezaman saya ingin melihat nama saya tercatat dalam buku sejarah. Setiap kali saya memikirkan hal-hal ini, saya seperti seorang cabul tua yang tinggal di hutan belantara lalu melihat sekilas seorang wanita cantik sedang mandi di danau. Pasti darahnya langsung mengalir deras ke kepala, kan?" Zheng Dafeng terkekeh. Zulian buru-buru mengisi kedua cangkir mereka sebelum mengangkat cangkirnya untuk bersulang. Meskipun baru sebentar mereka saling mengenal, Zheng Dafeng benar-benar mengenalnya lebih baik daripada siapapun. Keduanya dengan lembut menyentuhkan cangkir mereka satu sama lain, dan Zulian meneguk isi cangkirnya sekaligus sebelum menyeka mulutnya sambil tersenyum dan berkata, "Suara dentingan cangkir anggur di antara teman dekat bahkan lebih memikat daripada suara seorang wanita cantik yang membuka pakaian untuk mandi. Apakah kamu pernah mendengar suara seindah ini sebelumnya?" tanya Zheng Dafeng. "Aku pernah, tapi itu semua sudah masa lalu," jawab Zulian sambil mengangguk. "Kau benar-benar layak mendapatkan kekagumanku," puji Zheng Dafeng dengan sungguh-sungguh. Bocah kecil berbaju biru itu memutar matanya sambil mendengarkan percakapan mereka. Ia sama sekali tidak mengerti mengapa sepasang ahli bela diri seperti mereka tidak pernah membicarakan bela diri ketika bersama, melainkan memilih untuk membicarakan wanita, yang keduanya berada di luar jangkauan dan merupakan pemborosan uang yang besar. Terlepas dari betapa cantiknya seorang wanita, apa gunanya? Bahkan wanita fana yang paling cantik pun hanya memiliki beberapa tahun yang baik sebelum kecantikan mereka mulai memudar, dan bahkan seorang kultivator wanita yang cantik pun tidak sepadan dengan usaha yang dikeluarkan. Bisakah mereka menghasilkan uang dengan penampilan mereka yang menarik? Bisakah penampilan menarik mereka ditukar dengan mata uang abadi untuk membeli harta karun abadi? Mengingat hal ini, bocah kecil berbaju biru itu merasa percakapan mereka sangat hambar dan tidak menarik. Yang lebih membingungkan baginya adalah bahwa Zulian dan Zheng Dafeng termasuk di antara seniman bela diri murni paling luar biasa di seluruh benua botol berharga timur, namun tak satu pun dari mereka memiliki seorang wanita di sisi mereka, meskipun tampaknya mereka terobsesi dengan wanita cantik.
Bahkan seorang seniman bela diri tingkat 6 atau 7 pun dapat dianggap sebagai master di dunia kultivasi, dan mereka dapat dengan mudah dikelilingi oleh banyak wanita jika mereka mau. Bocah kecil berbaju biru itu bersandar dan berbaring di atap dengan tangannya sebagai bantal. Dia tidak mengerti mengapa Chen Ping'an bisa berteman dengan kedua orang ini, dan bahkan berteman sejati. Di gedung bambu itu, Pei Qian sedang berhadapan dengan kakek Cui Chan di koridor lantai 2. "Apakah kau di sini untuk membela tuanmu?" tanya kakek Cui Chan sambil tersenyum. "Kita semua adalah penegak keadilan dan moralitas, jadi kita harus melakukan apa yang benar dan berterima kasih kepada mereka yang telah menunjukkan kebaikan kepada kita, bukan?" tantang Pei Qian. Kakek Cui Chan tidak memberikan tanggapan apapun. Bagaimanapun cara Chen Ping'an memandang Pei Qian, jelas baginya bahwa gadis itu memiliki keberuntungan bela diri yang luar biasa, dan ia tak bisa tidak bertanya-tanya mengapa Chen Ping'an enggan mengasah permata yang belum diasah yang telah jatuh ke pangkuannya ini. Chen Ping'an memang tidak pandai dalam banyak hal lain, tetapi ia memiliki mata yang jeli, jadi seharusnya ia tidak mengabaikan potensi luar biasa Pei Qian. Mengapa dia membiarkan gadis itu melakukan apapun yang dia inginkan, berfantasi tentang menguasai ilmu pedang yang tak tertandingi dalam semalam, padahal jelas akan lebih bermanfaat jika waktunya digunakan untuk berlatih seni bela diri. Namun, Pei Qian sangat setia kepada Chen Ping'an sebagai gurunya, jadi kakek Cui Chan tidak bisa begitu saja mengabaikan Chen Ping'an dan ikut campur dalam pelatihannya sesuka hatinya. Itu adalah caranya untuk menjadi orang yang adil dan bermoral. Meskipun Pei Qian benar-benar menyia-nyiakan bakatnya dengan tidak melakukan apapun sepanjang hari, kakek Cui Chan hanya bisa menunggu sampai Chen Ping'an kembali ke gunung tertindas sebelum membicarakan masalah itu dengannya. Adapun bagaimana Chen Ping'an akhirnya memutuskan untuk mengatur latihannya, itu masih terserah mereka berdua. Semakin lama kakek Cui Chan tetap diam, semakin kurang percaya diri Pei Qian. Tidak mungkin dia bisa mengalahkannya dalam pertarungan, bahkan jika dia meminta bantuan Su Lian. Dia hanya bisa menyalahkan teknik pedang iblis gila miliknya sendiri karena terlalu sulit dikuasai. Jika tidak, dia pasti sudah mengalahkan bajingan tua ini dan memaksanya untuk bersujud kepada tuannya sebagai permintaan maaf. Meskipun kepercayaan dirinya semakin menurun, dia merasa sangat berani pada hari itu dan menolak untuk pergi. Gadis kecil berbaju merah muda itu dengan gugup menarik lengan bajunya, berharap bisa meyakinkannya bahwa ia sudah cukup bicara, tetapi Pei Qian dengan lembut menepisnya sambil membusungkan dada dan menantang dengan lantang, "Ayo main Connect 5. Aku yang menentukan aturannya, dan siapapun yang kalah harus mengikuti perintah pemenangnya. Apakah kau berani menerima tantanganku?" "Tidak," jawab kakek Cui Chan tanpa ragu-ragu, membuat Pei Qian benar-benar tercengang. "Apakah suatu hari nanti gurumu harus dipukuli sampai mati oleh seseorang agar kau akhirnya fokus pada latihan bela dirimu? Kurasa kalau begitu, kau akan berlatih beberapa hari, lalu memutuskan bahwa itu masih terlalu sulit dan menyerah sama sekali. Setelah itu, yang bisa kau lakukan hanyalah sering mengunjungi makam gurumu untuk menghibur diri, bukan begitu?" Kakek Cui Chan tiba-tiba bertanya. Air mata mulai menggenang di mata Pei Qian, dan dia mengerutkan bibirnya erat-erat sambil mencengkeram gagang pedangnya dengan kuat. Tepat pada saat itu, Chen Ping'an terhuyung-huyung keluar dari ruangan, lalu bersandar pada pagar sambil melambaikan tangan untuk mengusir Pei Qian dan berkata, "Kembali tidur. Jangan dengarkan dia, aku tidak akan mati dalam waktu dekat." "Tapi bagaimana jika kau meninggal?" tanya Pei Qian, hampir menangis. "Kalau begitu, masuklah dan biarkan senior Cui melatihmu. Ini akan sama seperti saat kau berlatih dengan Sui Yubian di kota Naga Tua. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau masih belum kembali tidur sampai saat itu, maka aku akan melemparkanmu ke dalam ruangan, dan tidak akan ada jalan kembali untukmu. Senior Cui bisa melakukan apapun yang dia mau padamu, dan aku tidak akan ikut campur," usul Chen Ping'an. Bahkan sebelum dia sempat mulai menghitung, Pei Qian sudah melarikan diri menyelamatkan diri sambil bergumam pada dirinya sendiri, "Guru tidak akan mati, dia terlalu kuat untuk itu." Hati nuraninya sama sekali tidak ada, sama seperti keberaniannya, ejek kakek Cui Chan. Tatapan lembut muncul di mata Chen Ping'an saat ia memperhatikan kedua gadis kecil itu berlari menjauh, dan ia tersenyum sambil berkata, "Dia sudah melakukan hal yang hebat untuk anak seusianya. Jika kita mengharapkan lebih darinya, maka kitalah yang salah."
Kakek Cui Chan menggelengkan kepalanya sambil membantah, jika dia hanya anak biasa, maka memulai sedikit terlambat bukanlah masalah, tetapi untuk bakat luar biasa seperti dia, semakin awal dia mulai mengalami kesulitan, dan semakin banyak kesulitan yang dia alami, semakin besar potensinya. 13 tahun bukanlah usia yang terlalu muda untuk memulai. Jika saya ingat dengan benar, kamu menerima panduan pengguncang gunung dan mulai berlatih sekitar usia yang sama. Lagi pula, aku adalah guru Peiqian, jadi tidak masalah apa yang kau katakan, kata Chen Pingan sambil tersenyum. Apakah kau benar-benar berencana membesarkan Peiqian sebagai putrimu? Kakek Cui Chan mendengus dingin. Kau harus mempertimbangkan apakah gunung tertindas membutuhkan seorang nyonya muda yang manja dan lemah, atau seorang jenius bela diri yang tangguh dan kuat. Aku sama sekali tidak memikirkan itu, kata Chen Pingan sambil meletakkan tangannya di pagar. Yang kupikirkan hanyalah Peiqian sudah dipaksa melakukan banyak hal yang tidak disukainya di usia yang begitu muda, seperti membuat transkripsi, berlatih meditasi berjalan, dan teknik pedang dan saber. Dia sudah cukup sibuk, dan bukan berarti dia hanya berdiam diri sepanjang hari, jadi dia juga harus bisa melakukan beberapa hal yang dia sukai agar semuanya seimbang. Ada apa dengan matanya? Tanya kakek Cui Chan. Chen Pingan menggelengkan kepalanya sambil menjawab, matanya memang sudah seperti itu sejak ia keluar dari tanah suci bunga teratai. Kepala biara tua dari kuil pengamatan Dao sepertinya telah melakukan sesuatu pada matanya, tetapi itu seharusnya hal yang baik. Kakek Cui Chan bukanlah tipe orang yang membuang waktu berlama-lama pada satu hal, dan terlepas dari apakah jawaban Chen Pingan memuaskan baginya atau tidak, dia segera beralih ke pertanyaan lain, apa yang kau berikan kepada Wei Bo kali ini saat kunjunganmu ke Gunung Tirai Awan? Ekspresi agak canggung muncul di wajah Chen Pingan, tetapi dia tidak mencoba menyembunyikan kebenaran saat menjawab, aku memberinya pecahan tubuh emas berlapis glasir berwarna dari kegagalan kenaikan Dumao. Seberapa besar ukurannya? Tanya kakek Cui Chan. Sekitar sebesar kepalan tangan bayi, jawab Chen Pingan. Ia mengira kakek Cui Chan akan mengecamnya karena memberikan hadiah yang begitu berharga. Tetapi yang mengejutkannya, kakek Cui Chan malah mengangguk setuju sambil berkata, pastikan kau tidak berhutang budi pada Wei Bo. Jika tidak, kondisi mental semua orang di gunung tertindas akan terpengaruh secara negatif olehmu. Mereka akan merasa seolah-olah selalu berhutang budi padanya, dan mereka bahkan tidak akan berani mengangkat kepala untuk melihat Gunung Tirai Awan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setelah hening sejenak, kakek Cui Chan bertanya, apakah kau tahu mengapa aku melemparkanmu ke sungai di depan Ruan Xiu? Chen Pingan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Ruan Xiu pernah mengunjungi danau gulungan bambu bersama beberapa pejabat bertongkat lengket beberapa tahun yang lalu. Kau tahu itu, kan? Tanya kakek Cui Chan. Ya, benar. Bahkan, kami hampir bertemu di sana, jawab Chen Pingan sambil mengangguk. Tahukah kau bahwa saat berada di sana, dia membunuh seorang anak laki-laki yang ingin diamankan oleh Kekaisaran Li Agung? Kakek Cui Chan mencemooh. Bahkan dia sendiri tidak tahu bahwa anak laki-laki itu telah dipilih oleh Song Changjing untuk menjadi muridnya. Di Gunung Hibiscus, situasinya sudah sepenuhnya diklarifikasi. Dewa bumi tingkat inti emas yang membawa anak itu pergi sudah mati, aula leluhur di Gunung Hibiscus telah dihancurkan, dan semua kultivator pengembara di gunung itu telah mati, sementara semua pejabat tongkat lengket Kekaisaran Li Agung sama sekali tidak terluka. Jadi menurutmu mengapa mereka tidak mampu membawa kembali anak itu, yang seharusnya memiliki masa depan cerah di Kekaisaran Li Agung? Chen Pingan tidak tahu jawaban atas pertanyaan itu, dan dia pun termenung. Anak laki-laki yang menarik perhatian Song Changjing itu tentu saja seorang jenius bela diri yang sangat langka dan berbakat, lanjut kakek Cui Chan. Para pejabat tongkat lengket Kekaisaran Li Agung dapat menemukannya karena terobosan yang dia buat beberapa tahun lalu telah memicu fenomena di beberapa kuil bela diri, meskipun saat itu dia hanyalah seorang seniman bela diri tingkat 3 bawah. Keberuntungan dalam peperangan selalu menjadi fondasi Kekaisaran Li Agung, jadi ini merupakan masalah yang sangat penting bagi negara. Meskipun Ruan Xiu membantu para pejabat tongkat lengket melacak 3 kandidat pejabat tongkat lengket sebagai kompensasi, dia masih agak berhutang budi kepada Song Changjing. Apakah ini ada hubungannya denganku? Tanya Chen Pingan dengan bingung. Kakek Cui Chan melayangkan pukulan lagi ke arahnya, berharap bisa menanamkan sedikit kecerdasan ke dalam otaknya yang tumpul itu. Chen Pingan sudah mengantisipasi pukulan yang akan datang,
dan dia mundur beberapa langkah, melakukan meditasi berjalan 6 langkahnya secara terbalik seolah-olah itu sudah menjadi kebiasaannya. Kakek Cui-chan mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, dan baru kemudian ia menahan keinginan untuk melayangkan pukulan lagi sambil menjelaskan, kau hanya ingin menjadi yang terkuat dan kau tidak tertarik untuk memperebutkan keberuntungan bela diri, tetapi apakah Ruan Xiu berpikir seperti itu? Semua wanita bodoh di dunia ini yang jatuh cinta selalu mencari pria yang mereka cintai, melakukan segala daya upaya untuk melakukan apa yang menurut mereka terbaik untuk pria tersebut. Dari sudut pandang Ruan Xiu, anak laki-laki itu seusia denganmu dan bertarung melawanmu untuk memperebutkan keberuntungan bela diri, yang melibatkan bentrokan jalan agung. Karena itu, dia memandangnya sebagai ancaman bagimu dan membunuhnya demi dirimu. Ekspresi sedih muncul di wajah Chen Pingan saat mendengar hal ini. Kakek Cui-chan berdiri dengan satu tangan terlipat di belakang punggung sambil mengelus pagar dengan tangan lainnya, lalu melanjutkan, aku tidak mencoba menjadi mak comblang. Aku hanya ingin kamu mengerti bahwa ketika menolak seorang gadis, kamu setidaknya harus tahu persis apa yang telah dia lakukan untukmu. Jika kamu tahu semuanya dan tetap memutuskan untuk menolaknya, dan kamu menjelaskan semuanya kepadanya dengan jelas, maka kamu tidak akan bersalah. Sebaliknya, kamu telah melakukan hal yang baik dan memikul tanggung jawab yang diharapkan dari seorang pria, dan gadis itu seharusnya merasa beruntung telah jatuh cinta pada seseorang sepertimu. Namun, jika kamu tidak tahu apa-apa, namun masih berpikir bahwa kamu dapat menolaknya dengan hati nurani yang bersih, maka kamu tidak lebih dari orang bodoh, mengerti? Ya, jawab Chen Pingan sambil mengangguk. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Tanya kakek Cui-chan. Aku tidak tahu, jawab Chen Pingan. Kakek Cui-chan mengangkat alisnya, dan Chen Pingan segera melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya begitu melihat ini, melompati pagar untuk kabur dari bangunan bambu tersebut. Namun, alih-alih terbang menjauh dari bangunan bambu, dia malah terjun ke tanah, lalu segera menggunakan jimat gerakan inci sambil menepuk labu pemeliharaan pedangnya, melepaskan pertama dan ke-15 untuk melindungi punggungnya. Setelah itu, ia melepaskan pedang abadi dari sarungnya sebelum menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah, meluncurkan dirinya ke udara sebelum mendarat di atas pedang abadi dengan akurasi yang tepat. Alih-alih terbang ke langit, di mana ia akan menjadi sasaran empuk, ia berlari menembus hutan tepat di atas tanah, berzigzag bolak-balik dengan kecepatan luar biasa. Jelas sekali, ini adalah rencana pelarian yang diatur dengan cermat dan telah dipikirkan secara matang. Kakek Cui-chan tidak repot-repot memarahinya. Sebaliknya, dia tertawa kecil, jika kau setengah sehebat kau dalam menjalin hubungan seperti halnya dalam melarikan diri, Ruan Qiong mungkin akan dengan senang hati menerimamu sebagai menantunya. Saat fajar menyingsing, Chen Pingan duduk sendirian di tangga batu dekat puncak gunung tertindas. Su Lian duduk di anak tangga di samping kaki Chen Pingan, bau anggur menyengat tercium dari tubuhnya saat ia menoleh kepadanya sambil tersenyum dan berkomentar, sungguh disayangkan kau punya rumah, tetapi tidak bisa kembali ke sana. Aku sendiri yang menyebabkan ini, jadi aku tidak bisa menyalahkan orang lain. Chen Pingan menghela napas. Sudah hampir subuh. Kalau kau belum mengantuk, bagaimana kalau kita mengunjungi kota prefektur baru bersama? Usul Su Lian. Kita bisa menjemput gadis yang sebenarnya setengah murid dari gunung tertindas kita. Sejujurnya, mengingat penampilanku yang jelek, butuh banyak sekali usaha untuk meyakinkan para seniornya bahwa aku benar-benar berasal dari gunung tertindas. Namun, mereka tetap meminta untuk bertemu dengan pemilik gunung tertindas. Jika tidak, mereka tidak akan berani membiarkan nona muda mereka meninggalkan rumah untuk memasuki pegunungan, jadi saya harus merepotkan Anda untuk menemuinya secara pribadi, Tuan Muda. Baiklah, jawab Chen Pingan sambil tersenyum dan mengangguk. Kita akan melewati gunung angin sejuk di utara dalam perjalanan, dan kita bisa mampir ke kedai pangsit Dong Suijing sebelum pergi ke kota prefektur yang baru. Kita juga bisa mengunjungi gunung leluhur Sekte Pedang Mata Air Naga di sepanjang jalan, saran Su Lian sambil tersenyum. Chen Pingan melayangkan tendangan ringan ke arahnya, dan Su Lian menerima tendangan itu tanpa menghindar sebelum mengerang, oh, punggungku sakit sekali. Chen Pingan berdiri, lalu bersiul keras, dan Ku Huang dengan cepat berlari kecil ke sisinya. Berbeda dengan menunggangi Ku Huang, ia justru mengendalikan kuda itu dengan tali kekang sambil perlahan menuruni gunung. Dia sudah terbiasa bepergian kemana-mana dengan Ku Huang,
jadi dia sering menyeretnya kemana-mana bahkan ketika dia tidak membutuhkan tunggangan. Apakah Zheng Dafeng sudah tidur? Tanya Chen Pingan. Kurasa kemungkinan besar tidak. Aku meminjamkannya buku yang bagus, dan kurasa dia mungkin sedang membacanya di tempat tidur saat ini. Zulian terkekeh sambil menggosok-gosokkan tangannya. Ekspresi Chen Pingan sedikit berubah muram, dan dia menyesal telah mengajukan pertanyaan itu. Dia buru-buru mengganti topik pembicaraan sambil bertanya, siapa nama gadis di kota prefektur itu? Chen Yuanji, jawab Zulian. Itu nama yang agak aneh, komentar Chen Pingan. Dia wanita muda yang cantik, sangat tinggi dan langsing. Dia jauh lebih tinggi dariku, dan dia tampak agak kurus dan rapuh, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa dia sangat proporsional dan memiliki isi di tempat yang tepat, terutama kakinya yang panjang itu. Apakah kau memilih murid untuk gunung tertindas atau memilih istri untuk dirimu sendiri? Chen Pingan menyela dengan nada kesal. Aku ingin menjadikannya istriku, tapi aku tidak punya tenaga, desah Zulian. Bagaimana mungkin itu benar, padahal kau adalah seorang seniman bela diri tingkat pengembara jauh. Balas Chen Pingan sambil memutar matanya. Kalau begitu, mungkin aku memiliki semangat seorang pemuda yang jauh lebih muda dariku, tetapi hatiku terlalu murni untuk melakukan apapun. Apakah itu terdengar lebih baik? Zulian mengoreksi. Pastikan kau dan Zheng Dafeng tidak menakutinya begitu dia tiba di gunung tertindas. Chen Pingan menghela napas. Tentu saja tidak, Tuan Muda. Kakak Dafeng dan saya sama-sama termasuk orang-orang terbaik di dunia. Jawab Zulian sambil tersenyum. Chen Pingan berhenti di tempatnya, lalu menyerahkan harta pengecilnya kepada Zulian sambil berkata, aku akan pergi ke kota prefektur sendiri untuk menjemputnya. Aku masih ingat alamatnya. Berikan harta pengecil itu kepada Zheng Dafeng. Dia tahu apa yang perlu dilakukan untuk menggali gunung itu, dan dialah yang pertama kali memberikannya kepadaku, tetapi aku belum menyempurnakannya. Di dalamnya terdapat beberapa botol anggur, beberapa buku catatan, dan banyak barang antik kecil. Adapun tempat meletakkan dan mengubur barang-barang ini, kaulah ahlinya, jadi aku mempercayakanmu untuk melaksanakan tugas ini bersama Zheng Dafeng. Zulian menerima harta karun pengecil ukuran dari tablet giok putih, lalu berbalik untuk mendaki gunung, tetapi sebelum pergi, dia berkata, tidak perlu terburu-buru kembali bersama Chen Yuanji, Tuan Muda. Hari ini hari yang indah untuk berwisata, jadi santai saja dan nikmati pemandangan yang lewat. Hati-hati jangan sampai disalahpahami oleh Tuan Ruan. Chen Pingan baru saja akan mengajak Zulian untuk menemaninya ke kota prefektur Mata Air Naga, tetapi lelaki tua itu sudah menghilang seperti kepulan asap. Chen Pingan menuruni gunung dengan raut wajah khawatir. Ia melakukan perjalanan melintasi pegunungan bersama Ku Huang, dan perjalanan itu jauh lebih lancar daripada saat ia melakukan perjalanan melintasi pegunungan bersama Pak Tua Yao. Kecuali jalur-jalur yang lebih bergelombang dan berbahaya yang sengaja dipilih Chen Pingan, perjalanan itu sangat lancar, dan setiap jalur menyajikan pemandangan yang berbeda untuk dinikmati. Menjelang senja, Chen Pingan tiba di kedai pangsit di tengah perjalanan mendaki gunung angin sejuk bersama Ku Huang, dan ia disambut di luar kedai oleh Dong Suijing, yang telah tumbuh jauh lebih tinggi sejak terakhir kali mereka bertemu. Dong Suijing menyambutnya dengan senyuman, dan alih-alih berbasa-basi, ia hanya menyuruh Chen Pingan menunggu, sementara ia masuk ke dapur untuk memasak sendiri semangkuk besar pangsit, yang kemudian ia bawa dan letakkan di atas meja agar Chen Pingan dapat menikmatinya. Setelah menyantap pangsit pertamanya, Chen Pingan tersenyum sambil berkata, satu-satunya harapanku sekarang adalah rasa pangsit ini tidak pernah berubah. Jika tidak, tanpa ada lagi yang mengurus ladang, semakin sedikit wajah yang kukenal di kota kecil ini, dan gedung-gedung tinggi dibangun di mana-mana, hampir tidak akan ada lagi yang terasa familiar bagiku di tempat ini. Dong Suijing hanya tersenyum dan tidak memberikan tanggapan. Selain Bapak Qi, Lier dan Chen Pingan termasuk di antara segelintir orang yang benar-benar menghormati Dong Suijing selama masa-masa pembentukannya. Dulu, ketika Chen Pingan memutuskan untuk pergi ke negara Sui Raya bersama Lin Souyi, Dong Suijing memilih untuk tinggal di belakang, melepaskan kesempatan untuk belajar di Akademi Tebing Gunung, jadi Chen Pingan seharusnya lebih dekat dengan Lin Souyi, tetapi dalam hal Dong Suijing, dia tetap tulus dan sungguh-sungguh seperti biasanya.
Dia tidak berusaha terlalu keras untuk menjadi dekat dengan Dong Suijing, juga tidak berusaha menjauhkan diri dari Dong Suijing atau meremehkannya karena keputusan masa lalunya. Ini adalah ikatan yang sangat langka, dan Dong Suijing tahu bagaimana menghargainya. Sama seperti kunjungan sebelumnya, Chen Pingan berbincang dengan Dong Suijing tentang keadaan anak-anak di Akademi Tebing Gunung, serta beberapa kisah menarik dan penting dari perjalanannya yang panjang. Sebagai tanggapan, Dong Suijing menceritakan kepada Chen Pingan beberapa kisah terbaru dari Gunung Angin Sejuk dan kota prefektur Mata Air Naga, sambil menikmati semangkuk pangsit yang lezat. Setelah mendengar bahwa Chen Pingan berencana mengunjungi kota prefektur tersebut, dan bahwa ini akan menjadi perjalanan pertamanya ke sana, Dong Suijing memutuskan untuk menutup tokonya sedikit lebih awal dari biasanya untuk menemaninya. Namun, ia kemudian memikirkan para peziarah kuil yang mungkin akan menuruni gunung di malam hari, dan ia memutuskan untuk memberikan kunci toko kepada seorang karyawan. Baru setelah itu ia berangkat dari Gunung Angin Sejuk bersama Chen Pingan untuk pergi ke kota prefektur. Kota prefektur itu terang benderang seperti biasa, menampilkan pemandangan kemakmuran yang dapat dilihat dari kejauhan. Dong Suijing bertanya kepada Chen Pingan tentang perluasan Kekaisaran Li Agung ke selatan dan situasi di wilayah tengah benua botol berharga timur, dan Chen Pingan menjawab pertanyaannya satu persatu. Selalu ada banyak peluang bisnis setelah kekacauan besar. Sayang sekali aku tidak punya banyak uang, dan aku tidak punya koneksi di militer Kekaisaran Li Agung. Kalau tidak, aku pasti akan tergoda untuk melakukan perjalanan ke selatan, gumam Dong Suijing. Aku punya teman bernama Guan Yiran di Danau Gulungan Bambu. Saat ini, dia seorang jenderal, dan dia seorang pemuda yang baik. Aku akan menulis surat kepadanya untuk memperkenalkan kalian berdua, dan aku cukup yakin kalian berdua akan akur, kata Chen Pingan. Itu akan sangat bagus, jawab Dong Suijing dengan lugas dan terus terang. Jika aku benar-benar menghasilkan banyak uang di selatan, aku akan memberimu 10% dari penghasilanku. Kedengarannya bagus, jawab Chen Pingan sambil mengangguk. Aku khawatir kau akan menolak, kata Dong Suijing sambil tersenyum. Chen Pingan juga tersenyum sambil menjawab, aku hanya akan menolak jika kau bukan temanku. Dong Suijing ragu sejenak, lalu berkata, jika memungkinkan, saya ingin ikut serta dalam pengoperasian stasiun feri abadi yang ditinggalkan oleh toko pembungkus kain di Gunung Tanduk Sapi. Adapun berapa banyak dividen yang saya terima, itu sepenuhnya terserah Anda, dan Anda dapat menetapkannya serendah mungkin. Saya tidak mengejar uang, saya hanya ingin mendengar kabar yang dibawa ke stasiun feri oleh semua penumpang yang datang dan pergi dari sana. Anda dapat yakin bahwa saya akan menjaga stasiun feri dengan tekun dan memastikan kelancaran operasinya sebaik mungkin. Jika Anda memiliki perkiraan berapa banyak pendapatan yang akan dihasilkan stasiun feri, Anda dapat memberitahu saya, dan saya hanya akan mengelola stasiun feri jika saya dapat melampaui proyeksi tersebut. Jika tidak, maka saya tidak akan membahas masalah ini lagi, dan Anda tidak perlu merasa bersalah sama sekali. Chen Pingan mempertimbangkan usulan itu sejenak, lalu menjawab, baiklah, saya akan membahas masalah ini dengan beberapa orang saya, kemudian memberi Anda perkiraan. Kita sedang berbisnis di sini, jadi saya tidak akan melakukan sesuatu yang berlebihan untuk Anda. Kau sudah melakukan lebih dari cukup untukku, kata Dong Suijing sambil tersenyum. Chen Pingan terdiam sejenak, lalu menyerahkan kepada Dong Suijing sebuah kendi berisi anggur berharga yang selama ini disimpannya di dalam harta karun sakunya. Dia juga melepaskan labu pengasuh pedang dari pinggangnya, dan mereka berdua mulai minum bersama sambil dia berkata, sejujurnya, aku sedikit kecewa kau memilih untuk tidak datang ke Akademi Tebing Gunung. Aku merasa kita paling mirip karena sama-sama berasal dari latar belakang miskin, dan aku tidak pernah punya kesempatan untuk belajar, jadi aku sedikit marah karena kau memilih untuk tetap tinggal di kota kecil itu. Tentu saja, itu sangat tidak masuk akal dari saya, dan jika dilihat kembali sekarang, kamu telah berhasil dengan baik. Itulah mengapa saya sekarang memiliki kesempatan untuk mengatakan ini kepadamu. Jika tidak, saya harus menyimpan kata-kata ini dalam hati selamanya. Dong Suijing menyesap anggur, lalu berkata, aku tahu apa kelebihanku. Aku mungkin bukan murid terburuk, tapi aku jelas tidak bisa dibandingkan dengan Lin Souyi, jadi aku tahu lebih baik memanfaatkan kekuatanku sendiri. Kalian berdua benar-benar tergila-gila pada adik Li Huai, Chen Pingan terkekeh. Pipi Dong Suijing sedikit memerah,
dan tidak jelas apakah ini karena anggur yang telah diminumnya atau karena alasan lain. Setelah meneguk anggur dalam jumlah besar, Dong Suijing berkata, ada satu bidang di mana aku pasti lebih unggul dari Lin Soyi. Jika Li Liu memilih orang lain di luar kita berdua suatu hari nanti, Lin Soyi pasti akan marah, tetapi aku tidak akan marah. Selama Li Liu menjalani hidup yang baik, aku akan tetap bahagia, sedikit. Tentu saja, aku tidak akan terlalu bahagia. Aku tidak akan berbohong kepadamu bahwa aku akan sangat gembira bahkan jika Li Liu memilih orang lain selain aku, tetapi aku yakin setidaknya aku akan bisa menerimanya lebih baik daripada Lin Soyi. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Ini pasti sangat mahal, kan? Tanya Dong Suijing sambil menunjuk ke kendi anggur di tangannya. Tentu saja ini tidak murah, jawab Chen Ping'an sambil tersenyum. Dong Suijing menyesap sedikit lagi, lalu berseru, rasanya jadi lebih enak sekarang setelah kau mengatakan itu. Kedengarannya seperti sesuatu yang akan kukatakan, Chen Ping'an terkekeh. Mereka berdua terus mengobrol sambil berjalan kaki ke arah utara. Sesampainya di gerbang selatan kota prefektur Mata Air Naga, mereka berdua bertemu dengan para penjaga yang sedang memeriksa dokumen perjalanan. Chen Ping'an membawa dokumen perjalanannya, tetapi yang mengejutkannya, Dong Suijing hanya mengeluarkan dokumen perjalanannya sebagai isyarat biasa, dan para penjaga bahkan tidak meliriknya sebelum membiarkan mereka lewat setelah percakapan singkat dengan Dong Suijing. Chen Ping'an tidak berkomentar mengenai hal ini. Jelas sekali, Dong Suijing berprestasi lebih baik dari yang dia bayangkan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pengawas Prefektur Wu, yang merupakan murid Cui Chan, pejabat pengawas Tungku Chao, Bupati Yuan, Dewa Gunung Angin Sejuk, dan beberapa orang terkaya di kota prefektur musim semi naga semuanya sangat mengenal Dong Suijing. Dong Suijing menemani Chen Ping'an ke jalan tempat keluarga Chen Yuanji tinggal, dan mereka berpisah di sana. Dong Suijing memberitahu Chen Ping'an alamatnya dan mempersilakan Chen Ping'an untuk mengunjunginya jika ada waktu. Chen Ping'an memperhatikannya pergi di bawah cahaya matahari yang terbenam, penuh semangat dan kegembiraan. Menurut Dong Suijing, jika berbicara tentang penduduk kota prefektur musim semi naga, jalan atau gang tempat mereka tinggal merupakan indikasi yang sangat baik tentang status mereka. Jalan tempat Chen Ping'an berada saat itu bernama Jalan Fine Luster, dan sebagian besar dihuni oleh orang-orang dari kelas menengah atas Kekaisaran Li Raya. Rumah-rumah di sana tidak murah, dan juga tidak terlalu besar, sehingga nilai uangnya agak kurang memuaskan, dan terasa seperti orang-orang yang tinggal di jalan ini sebagian besar mencoba untuk terlihat lebih kaya daripada yang sebenarnya. Dong Suijing memberitahu Chen Ping'an bahwa ada beberapa jalan yang lebih kaya lagi di sebelah utara Jalan Fine Luster, dan pemilik tanah yang paling beruntung di sana tidak lain adalah Ibu Guken. Ia biasa membeli rumah dalam jumlah besar sekaligus, dan jelas bahwa ia tidak kekurangan uang, tetapi ia datang terlambat. Semua lahan terbaik di kota prefektur itu sudah ditempati, dan tidak dijual. Rupanya, saat ini dia sedang berusaha menjalin hubungan dengan kediaman pengawas prefektur dengan harapan dapat membeli rumah besar lainnya di jalan Dong Suijing. Ibu Guken pernah mengunjungi Gunung Angin Sejuk bersama beberapa pelayan untuk mempersembahkan dupa ke kuil Dewa Gunung, dan saat itu beliau melewati toko pangsit Dong Suijing. Setelah mengetahui bahwa Dong Suijing bersekolah di kota kecil itu, dia sempat mengobrol singkat dengannya, tetapi menunjukkan kesombongan yang menjengkelkan. Dong Suijing sudah terbiasa bertemu berbagai macam pelanggan, jadi dia tidak mempermasalahkannya, tetapi kedua karyawan di toko itu marah atas namanya. Dong Suijing membiarkan wanita itu pamer sesuka hatinya, dan pada akhirnya, wanita itu bertanya apakah Dong Suijing punya tempat tinggal di kota prefektur. Dia mengatakan bahwa dia sangat dekat dengan kediaman pengawas prefektur, dan jika Dong Suijing mengalami kesulitan keuangan untuk membeli rumah, mungkin dia bisa mencoba membantunya. Dong Suijing mengatakan kepadanya bahwa dia sudah punya tempat tinggal, dan karena dia satu-satunya di keluarganya, jadi tidak masalah jika rumahnya agak kecil. Saat itu, Ibu Guken menatapnya dengan sedikit rasa simpati di matanya. Setelah itu, seorang pejabat dari kediaman pengawas prefektur secara pribadi mengunjungi Dong Suijing, menanyakan apakah dia bersedia menjual rumahnya yang kosong. Dia memberitahu Dong Suijing bahwa ada seorang wanita dengan nama keluarga Gu yang sangat kaya dan boros, dan bahwa dia tertarik untuk membeli rumah tersebut. Dong Suijing menjawab bahwa seorang bangsawan dari ibu kota telah menyatakan minatnya pada rumah itu,
dan dengan alasan itu, ia secara diam-diam menolak pejabat tersebut. Ia masih ragu-ragu untuk menjual rumah itu, jadi ia memutuskan untuk tidak menjualnya. Ibu Guken tidak pernah menyangka bahwa ia akan gagal membeli rumah kosong tersebut, bahkan setelah menawarkan harga yang begitu tinggi. Saat itu, fondasi kekayaan Dong Suijing semakin makmur, dan jaringan koneksinya juga semakin luas, namun anehnya, reputasinya justru semakin memudar. Hanya dalam 1 atau 2 tahun, hampir tidak ada lagi yang membicarakan Dong setengah kota yang kaya raya dan penuh skandal itu. Ini sebenarnya merupakan indikasi yang lebih jelas bahwa Dong Suijing benar-benar kaya raya sekarang. Di kediaman kecil di Jalan Fine Luster, Chen Pingan mengumumkan kedatangannya kepada penjaga pintu, memberitahunya bahwa dia adalah Chen Pingan dari Gunung Tertindas, dan bahwa dia berada di sini untuk Chen Yuanji. Petugas porter itu agak skeptis, jadi Chen Pingan hanya bisa menunjukkan paspornya. Namun, alih-alih menyerahkan paspor itu kepada petugas porter, ia hanya membukanya sedikit untuk memperlihatkan nama dan tempat kelahirannya. Jika tidak, stempel resmi yang telah ia kumpulkan dari semua negara di 2 benua lainnya pasti akan membuat petugas porter itu benar-benar tercengang. Barulah kemudian porter itu bergegas masuk ke kediaman untuk melaporkan kedatangan Chen Pingan, dan tak lama kemudian, ia disambut oleh sekelompok 4 orang. Begitu melihat Chen Pingan, mereka segera keluar dari kediaman tersebut. Kelompok itu terdiri dari 3 pria dan 1 wanita, yaitu seorang pria paruh-baya dan 2 putranya serta 1 putrinya. Pria paruh-baya itu cukup tampan, begitu pula kedua saudara laki-laki itu, yang tampaknya terpaut usia sekitar 5 atau 6 tahun. Menurut Sulian, Chen Yuanji baru berusia 13 tahun, tetapi ia telah tumbuh menjadi wanita muda yang anggun yang dengan mudah bisa dikira berusia 17 atau 18 tahun. Dia memang memiliki beberapa kemiripan dengan Sui Yubian, tetapi penampilannya tidak sedingin dan setegas itu. Sebaliknya, ada aura menggoda yang alami padanya, dan tidak mengherankan bahwa bahkan di usia yang begitu muda, parasnya sudah cukup untuk menarik begitu banyak masalah sehingga keluarganya terpaksa pindah dari ibu kota. Chen Pingan kembali menyebutkan namanya sendiri, menggunakan dialek resmi Kekaisaran Li Raya, bukan dialek daerah prefektur Mata Air Naga. Pria paruh-baya itu membungkuk hormat sambil memberi salam. Chen Zeng memberi hormat kepada Dewa Abadi Chen dari Gunung Tertindas. Kemudian, raut wajahnya menunjukkan penyesalan saat ia berkata, "Karena pentingnya masalah ini, aku tidak berani menyebut namamu di depan anggota keluargaku yang lain." "Tidak apa-apa," Chen Pingan meyakinkan. Lalu ia menoleh ke Chen Yuanji dan bertanya, "Apakah kau punya sesuatu untuk disampaikan kepada keluargamu? Begitu kau berada di Gunung Tertindas, kau tidak akan bisa pergi sesuka hatimu, dan bahkan ketika kau mengirim surat kepada keluargamu, ada beberapa aturan yang harus kau ikuti. Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan sekarang, aku bisa menunggumu." Chen Pingan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. "Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi," kata Chen Pingan sambil berbalik dengan kudanya di belakangnya. Dia tidak masuk ke kediaman itu untuk minum teh, dan dia juga tidak mengatakan apapun untuk menenangkan para pria dari keluarga Chen sebelum pergi bersama Chen Yuanji. Setelah sampai di jalan lain, Chen Pingan akhirnya berbicara untuk pertama kalinya, memerintahkan Chen Yuanji untuk menunggunya di luar dan menjaga kudanya. Chen Yuanji mengangguk tanpa suara sebagai jawaban sambil berdiri di luar rumah besar Gu. Dia mendengar bahwa pemilik rumah besar itu adalah seorang wanita yang sangat kaya, dan bahwa dia memiliki pendukung yang sangat berpengaruh di Kekaisaran Li Raya. Begitu mendengar nama Chen Pingan, si porter langsung membawa pemuda itu masuk ke dalam rumah besar tanpa terlebih dahulu melaporkan kedatangannya. Chen Pingan bertemu dengan Ibu Guken dan minum secangkir teh. Atas desakan ibunya, ia minum secangkir lagi, dan cangkirnya diisi ulang di sela-sela waktu oleh seorang pelayan dari bekas rumah halaman musim semi, yang sepanjang waktu menatapnya dengan kagum dan hormat. Ia berbicara panjang lebar dengan Ibu Guken tentang pengalaman putranya di pegunungan di selatan Danau Gulungan Bambu, dan wanita itu merasa sangat lega setelah mendengar cerita ini. Baru setelah itu ia berdiri untuk pergi, dan Ibu Guken mengantarnya secara pribadi ke pintu masuk rumah besar itu. Dia bahkan keluar dari rumah besar itu dan menemaninya menuruni tangga, dan hanya setelah dia bersikeras bahwa dia telah mengantarnya cukup jauh barulah dia akhirnya berhenti. Saat Chen Pingan pergi bersama Chen Yuanji, Ibu Guken melirik Chen Yuanji,
lalu menoleh ke arah pelayan cantik yang dibawanya dari Pulau Ngaresian, yang berdiri di pintu masuk rumah besar di belakangnya. Dia melangkah menghampiri pelayan wanita itu, lalu memelintir telinganya sambil terkekeh, "Mengapa aku membawamu kembali bersamaku? Kau benar-benar kalah pamor barusan." Pelayan muda itu sebenarnya tidak kalah cantik dari Chen Yuanji, dan dia merasa sedikit tersinggung. Chen Ping'an memimpin Chen Yuanji menuju pegunungan di selatan, dan keduanya tidak berbicara selama perjalanan. Chen Yuanji diam-diam mengamati Chen Ping'an selama ini, tetapi bagaimanapun ia memandanginya, ia tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa tentang dirinya, dan itu membuatnya merasa sedikit kecewa. Dia mengira pemilik gunung tertindas itu pastilah seorang dewa tua yang anggun atau seorang pria yang elegan dan beradab, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa itu adalah seorang pemuda yang tampak sakit-sakitan dan tidak jauh lebih tua darinya. Saat Chen Ping'an berjalan, dia melepaskan kendali Ku Huang dan berulang kali memikirkan isi surat yang dikirim Cui Dongshan untuknya. Surat itu menyebutkan beberapa hal yang sangat penting, dan dia begitu larut dalam pikirannya sendiri sehingga dia benar-benar lupa bahwa Chen Yuanji mengikutinya dari belakang, dan bahwa Chen Yuanji jauh kurang mahir dalam melakukan perjalanan melalui pegunungan daripada dirinya. Saat ia teringat akan keberadaannya, mereka sudah berjalan melewati pegunungan, dan ia menoleh untuk melihat Chen Yuanji berjalan pincang dengan alis berkerut, tetapi ia tidak berbicara sama sekali sepanjang perjalanan. "Maaf, aku sedang melamun," kata Chen Ping'an dengan nada meminta maaf. Chen Yuanji mengerutkan bibir dan tetap diam tanpa ekspresi. Dalam hatinya, dia sangat marah, dan dia yakin bahwa Chen Ping'an pasti melakukan ini untuk berpura-pura tidak tertarik padanya agar menunjukkan bahwa dia berbeda dari semua orang mesum yang menginginkannya. Dengan mengingat hal itu, dia mengingatkan dirinya sendiri untuk berhati-hati. Begitu sampai di gunung tertindas, dia akan menghabiskan waktu sebanyak mungkin di sisi Zulian agar tidak jatuh ke dalam cengkeraman jahat Chen Ping'an. Dalam benaknya, dia akan aman begitu berada bersama Zulian. Chen Ping'an mengangkat alisnya melihat keheningan wanita itu, lalu bertanya, "Apakah kau tahu cara menunggang kuda?" Dia menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. "Sekalipun aku mau, aku tidak akan menunggang kuda untukmu." Dalam benaknya, Chen Ping'an sama seperti pria-pria bejat lainnya yang berpura-pura jujur dan tulus, dan bahwa dia hanya mencoba mengintip bagian sensitif tubuhnya yang bergoyang-goyang saat menunggang kuda. Para immortal memang jauh lebih licik dan penuh perhitungan daripada para orang mesum berpikiran sempit di ibu kota. "Kau harus berhati-hati, Chen Yuanji." Chen Ping'an tentu saja tidak menyadari pikiran aneh yang melayang-layang di benak Chen Yuanji, dan dia berkata, "Kalau begitu, mari kita sedikit lebih pelan, dan kau bisa memberitahuku jika kau ingin istirahat." Dia selalu menempatkan saya dalam situasi yang sulit terlebih dahulu sebelum menunjukkan kebaikan agar saya lengah. Triknya memang tiada habisnya. Chen Yuanji semakin yakin bahwa Chen Ping'an memiliki niat jahat terhadapnya. Chen Ping'an merasa sedikit aneh dengan cara Chen Yuanji menatapnya. Dia berbalik dan melanjutkan berjalan dengan Ku Huang di belakangnya sambil mengusap wajahnya sendiri dan bertanya-tanya dalam hati apakah Zulian benar. Mungkin dia memang sangat menarik bagi wanita dalam keadaannya saat ini, dan mungkin dia memang perlu berhati-hati. Chen Ping'an melepaskan labu penunjang pedang dari pinggangnya sebelum menyesap anggur, dan dia sedang mempertimbangkan untuk mengirim Chen Yuanji ke gunung tertindas sendirian sementara dia mampir ke toko obat di kota kecil itu. Rasa takut seketika menyelimuti hati Chen Yuanji saat ia melihat sekeliling padang gurun yang sepi. Mungkinkah Chen Ping'an berencana minum-minum lalu memperkosanya dan menyalahkan alkohol? Chen Ping'an dapat merasakan bahwa napas dan langkah kaki Chen Yuanji menjadi agak tidak stabil, dan dia berbalik untuk menemukan bahwa wajahnya telah berubah pucat pasi. Dia mengikatkan kembali labu penunjang pedang ke pinggangnya, dan mengira wanita itu hanya kelelahan. Dia berkata, "Mari kita istirahat sejenak di sini." Saat Chen Ping'an menyimpan labu anggurnya, Chen Yuanji yakin bahwa dia akan bertindak, dan dia menangis terseduh-seduh sambil berbalik dan bergegas pergi dengan panik, meninggalkan Chen Ping'an yang kebingungan dan bertanya-tanya dalam hati, apakah dia berubah pikiran. Chen Ping'an menghela napas pelan, lalu melangkah mengikuti gadis itu. Ia tidak bisa meninggalkannya begitu saja di pegunungan, jadi ia berencana membawanya ke jalan resmi di luar pegunungan agar gadis itu bisa pulang sendiri dari sana. Kapanpun gadis itu memutuskan, ia bisa datang ke gunung tertindas bersama keluarganya untuk menemaninya.
Dia baru saja akan memanggilnya dan memperingatkannya untuk memperlambat laju ketika wanita itu tersandung dan jatuh tersungkur, lalu mulai menangis terseduh-seduh dan berteriak putus asa agar Chen Pingan tidak mendekat. Akhirnya, dia duduk di tanah dan mulai melempari Chen Pingan dengan batu, dengan lantang mencelanya sebagai orang mesum dan bajingan tak tahu malu, dan bahwa jika Chen Pingan berhasil melakukan hal itu padanya di sini, maka dia tidak akan pernah memaafkannya, bahkan di akhirat. Chen Pingan berjongkok jauh darinya, sambil menggosok dahinya sendiri dengan kesal. Lalu dia berdiri dan menghentakkan kakinya perlahan ke tanah sambil mendesah, "Bantu aku, Wei Bo. Aku tahu kau sedang memperhatikan. Apakah kau sudah cukup bersenang-senang dengan mengolok-olokku?" Dalam sekejap, Wei Bo muncul di tempat kejadian dengan anggun, diiringi angin sepoi-sepoi yang membuat lengan bajunya melambai seperti air. Chen Pingan bahkan tidak melirik Chen Yuanji lagi saat dia berkata kepada Wei Bo, "Tolong kirim dia ke Gunung Tertindas, lalu kirim aku ke Gunung Permata Sejati. Sekalian saja kau bawaku Huang kembali ke Gunung Tertindas." Wei Bo menahan rasa geli saat ia menjentikkan jarinya 2 kali, dan Chen Pingan seketika terteleportasi ke puncak Gunung Permata Sejati, sementara Wei Bo menemani Chen Yuanji yang patah hati ke kaki Gunung Tertindas, tempat Ku Huang mulai berlari mendaki gunung. Chen Yuanji tiba-tiba merasa pusing, dan tanpa sadar ia membungkuk sambil muntah-muntah. Wei Bo mengarahkan pandangannya ke puncak Gunung Tertindas sambil terkekeh, "Mungkin kau satu-satunya di dunia ini yang bisa salah mengira Chen Pingan sebagai orang mesum dan bajingan." Chen Yuanji mengulangi beberapa langkah, lalu bertanya dengan hati-hati, "Bolehkah saya menanyakan nama Anda, Tuan?" Orang biasa seperti dia tidak berhak mengetahui nama Dewa Gunung Utara Kekaisaran Li Agung, jadi Wei Bo tidak memberikan tanggapan apapun saat dia mulai mendaki gunung. Chen Yuanji ragu sejenak, lalu mengikuti Wei Bo dari kejauhan. Setelah sampai di halaman rumah Sulian dan Zheng Dafeng, Wei Bo menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi kepada mereka berdua dengan ekspresi senang melihat kesialan orang lain. Zheng Dafeng langsung tertawa terbahak-bahak, sementara Zulian tidak mampu menahan tawa, merasa seolah-olah ia akan segera menghadapi kemarahan Chen Pingan. Barulah setelah melihat Zulian, Chen Yuanji akhirnya merasa tenang, tetapi dia tidak tahu mengapa ketiga immortal ini menunjukkan ekspresi yang sangat berbeda. Chen Pingan menuruni Gunung Permata Sejati sebelum mengunjungi kota kecil itu, dan kali ini, untungnya ia diberi kesempatan bertemu dengan Pak Tua yang saat si Lingshan membawanya ke halaman belakang. Pak Tua yang duduk di tangga, menghisap pipanya seperti biasa. Chen Pingan tak kuasa bertanya-tanya sudah berapa lama lelaki tua itu seperti ini. Seabad, 1000 tahun, 10 milenium. Mengapa Pak Tua yang menunjukkan ekspresi seperti itu saat nama Pak Tua Yao disebutkan, ketika ia memilih Gunung Tertindas? Ada banyak pertanyaan yang ingin Chen Pingan ajukan kepada Pak Tua yang karena dia tahu bahwa Pak Tua yang pasti mengetahui jawaban atas pertanyaannya, hanya tinggal menunggu apakah beliau bersedia mengungkapkan jawaban tersebut. Namun, pada akhirnya, Chen Pingan hanya bertanya, apa yang akan terjadi pada Zheng Dafeng di masa depan. "Mari kita tunggu dan lihat," jawab Pak Tua yang dengan acuh tak acuh. Chen Pingan tidak berbicara lebih lanjut sambil duduk dalam diam, dan Pak Tua yang tidak mengusirnya. Akhirnya, hujan mulai turun, dan hujan dengan cepat menjadi semakin deras. Chen Pingan meminjam payung dari si Lingshan yang enggan. Berdiri di bawah atap di pintu masuk toko obat, Chen Pingan memandang keluar dalam diam ke jalanan yang sepi untuk waktu yang lama sebelum melangkah keluar ke tengah hujan.